Welcome back to my channel Rudy Konsultan. Channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas lagi yaitu iBukpot ya atau e-bukti potong. Dan di sini untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami ya pada saat input bukti potong ternyata ada kesalahan, entah itu mungkin di nominalnya atau mungkin di nomor invoice atau di nomor faktur pajaknya. Nah, terus kemudian teman-teman mungkin bingung apakah harus dihapus, dan bila mana dihapus apakah bukti potong itu akan tetap masuk ke lampiran induk. Setelah kita hapus, data itu akan tetap muncul di daftar bukti potong PP pasal 23. Dan jika bagaimana jika sudah posting SPT terus ternyata ada penambahan bukti potong ya? Apakah itu bisa? So, kita akan bahas di video kali ini. Jangan pernah di skip ya teman-teman. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang kita berikan. Dan jika teman-teman sudah klik loncengnya, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa kita telah melakukan update video. Oke, dan di sini teman-teman bisa login ke DJP Online, terus kemudian masuk ke menu pelaporan, dan di situ teman-teman masuk ke menu iBukpot. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu iBukpot ya, pastikan dulu untuk menggunakan aplikasi iBukpot itu sendiri. Teman-teman jika yang belum PKP, teman-teman harus mengajukan yaitu surat permohonan sertifikat digital. Jadi permohonan ke kantor pajak minta sertifikat digital. Karena di sini untuk pelaporan iBukpot itu sendiri menggunakan sertifikat digital. Emang apa sih nggak boleh? Nah, di sini di mana saya di sini ada beberapa data bukti potong ya. Jadi dari klien saya. Jadi dia sudah posting beberapa kali, terus ternyata masih ada kesalahan. Dan di sini ada note ya, di bulan 8 itu ada batal, di bulan 9 itu ada batal juga, di bulan 10 ada batal, terus kemudian di bulan 11 dua kali itu dia menghapus, tapi ada statusnya adalah belum posting SPT. Dan di sini kita akan coba penambahan. Di sini sudah sempat posting ya, posting SPT untuk masa 11 ya. Dan kita akan menambahkan bukti potong di bulan 11. Di sini kita coba posting dulu nih, posting tapi tanpa ada transaksi. Jadi ketika kita mau posting, katakanlah di bulan 11 ya, tadi kan yang dua bukti potong tadi kita sudah eh, apa? Kita sudah buat, ternyata memang ada kesalahan ya. Dan di sini posting bukti potong eh, berhasil ya, diperbarui 12. Nah, terus kemudian kita bisa masuk ke penyiapan SPT. Dan di sini ini akan otomatis muncul ya teman-teman. Jadi meskipun tidak ada transaksi ketika kita posting SPT, kan tadi kan ada di bulan 11 itu ada dua batal ya. Ada dua batal atau dua bukti potong yang dihapus, tapi pada saat kita posting SPT dia akan tetap masuk di sini meskipun jumlah setorannya kosong. Nah, bagaimana cara jika memang teman-teman sudah posting SPT, terus kemudian ada bukti potong yang tertinggal, teman-teman bisa langsung masuk aja ya, langsung masuk ke bukti potong. Terus kemudian kita coba daftar bukti potong dulu ya, karena saya mau copy NPWP-nya. Oke, dan di situ kita buat baru. Terus kemudian silakan teman-teman pilih masanya ya. Terus kemudian pilih tahun, terus kemudian silakan pilih masanya. Silakan teman-teman masukkan NPWP atau NIK ya. Jika teman-teman lawan transaksi teman-teman itu tidak punya NPWP, maka menggunakan NIK. Dan kalau misalnya menggunakan NIK, biasanya pajaknya lebih tinggi daripada yang punya NPWP. Oke, setelah itu kita isi. Terus kemudian teman-teman jangan lupa isi dokumennya ya.
Dokumen itu sendiri sifatnya wajib, jadi memang harus ada ya. Di sini katakanlah mungkin ada beberapa kategori sih, katakanlah misalnya ada lawan transaksi kita orang pribadi, terus memang dia tidak membuka invoice, ya kita bisa dengan kayak bukti pembayaran, terus kemudian surat perjanjian, invoice atau pengumuman. Jadi ada beberapa opsi yang bisa kalian pakai, dan di sini saya menggunakan invoice ya. Sini saya menggunakan ini, terus kemudian untuk tanggalnya kalian sesuaikan di bulan November ya, karena ini saya membuat di bulan November. Saya masukkan di bulan 5, kita simpan. Nah, di sini akan otomatis muncul ya. Di sini invoice, nomor invoice sekian, tanggal transaksinya tanggal sekian, dan ini. Jika memang teman-teman ada kesalahan, terus mau penambah apa, rubah, kalian tinggal klik hapus saja. Oke, terus kemudian kita masuk ke pajak penghasilan yang dipotong ya. Nah, di pajak penghasilan yang dipotong, kita masukkan adalah teman-teman sesuaikan dengan job desk lawan transaksi kita, apakah maksudnya dia di manajemen atau apa, jasa manajemen, terus kemudian jasa konsultan dan lain-lain. Silakan isi di situ. Terus kemudian silakan teman-teman masukkan jumlah penghasilan bruto ya. Jika dia menggunakan faktur pajak, maka kita masukkan adalah nilai DPP-nya atau nilai jasanya aja. Terus kemudian kita masukkan. Nah, terus kemudian dia akan otomatis ya tarif, karena berdasarkan tarif ini sendiri biasa berdasarkan kode objek pajaknya. Setelah itu kita masuk ke identitas pemotong ya. Kita pilih salah satu di sini. Nah, setelah diisi semua, kita bisa cek di surat pernyataannya. Terus kemudian kita submit. Ya, terus di sini ada pop-up ya, muncul pop-up bukti potong sebesar 23 akan disimpan. Kita yes saja. Oke, setelah itu kita berhasil menambah ya. Dan di sini ada bulan 11, jadi ada 3 nih. 2 yang dihapus ya oleh klien saya, terus kemudian 1 yang tadi barusan kita input, tapi di sini ada not belum posting SPT. Jadi ini posisinya kita sudah belum posting tapi kita sudah hapus. Sama kayak misalnya sekarang kita mau hapus, kita klik hapus, maka di sini akan muncul statusnya yaitu belum posting SPT dan hapus. Oke, setelah teman-teman buat ini, teman-teman posting dulu ya, postingnya ke SPT. Silakan teman-teman pilih. Jadi meskipun tadi udah kita posting di awal yang nggak ada transaksi di bulan 11, kita penambahan faktur pajak lagi, kita harus posting lagi. Kita cari. Nah, di sini kita akan otomatis muncul ya nomor bukti pemotongannya. Kemudian yang tadi barusan kita buat, kita klik posting. SPT berhasil diperbarui, kita klik OK aja. Nah, setelah kita klik OK, kita masuk ke SPT PPh Masa ya. Terus kemudian perekaman bukti penyetoran, karena di situ kita akan muncul ya yang tadi barusan kita buat. Nah, sekarang kita pilih tahunnya dulu. Di sini bulan 11, terus kemudian nanti di sini kita tunggu sampai muncul. Nah, ini udah muncul terhutangnya. Kita bisa input bukti store, kita masukkan apakah SSP atau pemindah bukuan ya. Di sini saya menggunakan SSP. Silahkan teman-teman masukkan NTPN-nya, NTPN yang teman-teman sudah dibayarkan. Nah, ini NTPN-nya. Kita masukkan nilai NTPN ini. Oke, setelah teman-teman masukkan nomor NTPN-nya, silakan teman-teman isi pilih tahunnya. Pastikan dulu untuk nomor bukti penyetorannya sudah sesuai ya. Untuk teman-teman yang mau memastikan bahwa misalnya katakanlah teman-teman
setelah bayar e-billing terus kemudian dapat dapat bukti penerimaannya atau bukti bayarnya, NTP-nya kurang jelas, teman-teman bisa klik link di atas ya. Di situ bagaimana cara rumah konfigurasi NTPN. Jadi teman-teman bisa cek di situ, dengan catatan teman-teman bisa masukkan yaitu nomor e-billing yang untuk pembayaran tadi itu. Jadi nanti di situ akan otomatis muncul nilai NTPN-nya. Maksudnya NTPN-nya, kode NTPN. Oke, setelah itu kita klik simpan ya. Kalau memang ada kesalahan biasanya dia akan muncul. Nah, di sini data pembayaran berhasil direkam. Kita klik OK. Nah, setelah di sini kita sudah bayar ya, sudah kita masukkan nilai terhutangnya. Kita masuk ke SPT masa lagi. Kita siap penyiapan SPT masa PPh pasal 23. Nah, di sini yang tadinya nilainya 0 ya. Di sini yang tadi barusan di awal kita posting itu nilainya 0, terus kita ada penambahan satu bukti potong, terus kemudian yang nilainya 30.000, terus kemudian kita posting lagi, di sini akan muncul 30.000. Nah, di sini kita bisa lengkapi dulu ya, lengkapi SPTP masanya dulu. Kita tidak bisa langsung kirim ya. Jadi di sini ada beberapa yang harus dilengkapi, di mana di sini ada penandatanganan ya. Oh iya, di sini untuk daftar bukti penyetoran di sini akan muncul pasal 23 belum masuk SPT. Kita masuk ke penandatangan, silakan teman-teman pilih wajib pajak, kita klik simpan. Oh, oke. Jadi di sini kita lengkapi dulu. Nah, di sini pastikan dulu untuk yang daftar bukti penyetoran di sini sudah masuk SPT ya, yang tadi barusan NTPN kita input. Kalau memang teman-teman di sini belum muncul, silakan teman-teman refresh dulu ya, refresh sampai di sini muncul berwarna biru ya, bahwa sudah masuk SPT. Terus kemudian kita masuk ke penandatangan. Situ kita pilih wajib pajak ya, atau nama direksi yang bertanda tangan. Kita klik simpan, kita klik OK juga. Nah, setelah itu jika teman-teman sudah melengkapi, kita bisa klik kirim di sini. Nah, di sini akan muncul ya di lampiran induk PPSL 23-nya. Terus kemudian kita masuk ke lampiran 2 bukti penyetorannya, kita bisa cek di situ. Terus kemudian kita masuk ke induk SPT. Karena di sini terutangnya adalah 30.000 ya. Terus kemudian kita masuk ke kirim ya. Di sini kita bisa klik kirim. Nah, di sini dia akan meminta yaitu sertifikat elektronik. Jadi yang tadi barusan kita buat untuk teman-teman yang mungkin belum PKP, terus kemudian ada transaksi PPSL 23, silakan teman-teman bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik ya untuk pelaporan Ibu Pot. Setelah teman-teman masukkan download sertifikat digital ya, jika memang teman-teman belum ada, silakan teman-teman bisa download di Innova ya. Jika memang teman-teman sudah PKP, tapi kalau memang belum, biasanya sertifikat digital itu dikirim via email ya, email yang terdaftar di KPP. Oke, setelah itu kita masukkan sertifikat digitalnya atau sertifikat elektroniknya. Pastikan dulu P12 ya formatnya. Oke, setelah teman-teman masukkan sertifikatnya, kita masukkan paspresnya. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu ya sampai di sini. Nah, SPT berhasil dikirimkan. Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard. Kita klik OK aja. Dan di sini akan muncul ya bukti pelaporannya. Sini kita bisa request download ya untuk bukti potongnya. Karena di sini kita mesti request dulu. Jika masih munculnya seperti ini, belum ini ya. Di sini kan sudah selesai. Nah, ini bisa klik enter aja, kita klik enter aja. Nah, di sini atau di refresh ya. Nah, di sini akan muncul download bukti potong, kita klik download. Terus kemudian untuk melihat lampiran induknya, kita bisa lihat di sini, lihat SPT induk. Terus kemudian kita bisa download juga dari situ.
Terus kemudian yang terakhir adalah lihat bukti potong ya. Lihat BPE, bukti penerimaannya, bukti penerimaan elektroniknya, kita ke download juga untuk diarsipkan. Ya. Oke, sudah selesai ya untuk di video ini untuk bagaimana cara tutorial penambahan bukti potong setelah ibu pot itu sendiri sudah diposting SPT ya, dan kita masih bisa melakukan penambahan bukti potong dengan catatan teman-teman harus posting SPT kembali. Jadi setelah misalnya teman-teman sudah posting, terus kemudian ada bukti potong yang tertinggal, silakan teman-teman masukkan saja bukti potongnya. Terus kemudian silakan teman-teman posting kembali. Jadi kita istilahnya bukti potong tadi yang tertinggal belum masuk kita posting, jadi dia akan otomatis masuk menambah ke situ. Terus kemudian silakan teman-teman bayar, terus kemudian silakan input NTPN-nya. So, sampai sini dulu untuk video tentang pembahasan e-bukti potong. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas ya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi yang kita sampaikan bisa tahu orang banyak. Dan untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banget atas subscribe Anda. Channel kami semakin berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.